semuanya, perkenalkan nama saya Prilita Cindy Aulia. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara yang saat ini sedang menjalani magang di BPJS Ketenagakerjaan. Dan di video ini saya bakal membagikan kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan dengan para pekerja informal yang ada di sekitar rumah saya. Jadi di tugas ini saya akan menjelaskan program dari BPJS Ketenagakerjaan ini, yaitu JKK, yang kedua adalah JKM, dan yang ketiga adalah JHT. Setelah itu saya juga akan melakukan wawancara singkat untuk melihat apakah mereka sudah paham betul tentang manfaat program BPJS Ketenagakerjaan ini. Baik, untuk narasumber yang pertama yang saya temui adalah pemilik usaha fotokopi. Jadi setelah saya menjelaskan 3 program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, saya akan melakukan wawancara singkat untuk mengetahui pemahaman beliau tentang BPJS Ketenagakerjaan. Baik, selanjutnya di sini saya sedang bersama narasumber untuk diwawancarai, yaitu dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Elia Bayang. Bapak Elia, untuk di sini Bapak kira-kira usahanya apa ya, Pak? Fotokopi, cetak, nama print. Selama ini udah berapa lama kira-kira usaha ini berjalan, Pak? Kira-kira 10 tahun lah. Cukup lama ya, Pak. Untuk 10 tahun ini kira-kira Bapak ada mengalami kendala nggak selama buka usaha ini? Itu ada libur mahasiswa, jadi tidak ada kurang pendapatan. Jadi gini, Pak, saya mau tanya, sebelumnya Bapak punya BPJS Ketenagakerjaan nggak, Pak? Tidak hanya BPJS yang biasa. Oh iya, BPJS Kesehatan ya, Pak. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan ini berbeda dengan BPJS Kesehatan, Pak. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan ini itu ialah program yang dibuat pemerintah dengan tugas untuk melindungi para pekerja, Pak. Nah, untuk iurannya cukup 16.800 per bulannya dengan terdiri dari 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan yang kedua jaminan kematian. Nah, untuk jaminan kematian ini biasanya diberikan kepada ahli waris yang tidak ditinggalkan. Termasuk di sini ada program beasiswa pendidikan untuk 2 anak. Kira-kira Bapak masih ada anak mungkin? Ada sekolah, ada 2. Nah, untuk program BPJS ini menawarkan beasiswa bagi anak yang mungkin ditinggalkan oleh keluarganya. Nah, selanjutnya, Pak, untuk jaminan kecelakaan kerja ini termasuk biaya perobatan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk kendalanya tadi kan Bapak bilang setiap libur mahasiswa itu sunyi ya, Pak, jadi tidak ada pemasukan. Nah, mungkin Bapak bisa ikut program BPJS Ketenagakerjaan di JHT, yaitu jaminan hari tua. Untuk saat ini kira-kira Bapak usianya berapa ya, Pak? Sekarang sekitar 50 tahun. Nah, 50 tahun untuk program JHT itu bisa diklaim pada saat usia 56 tahun, Pak. Diklaim full. Untuk biaya di JHT itu sekitar 36.700 per bulannya, Pak. Jadi kalau hanya mengikuti 2 program, maka bayarnya cukup 16.800, Pak. Jadi kira-kira Bapak kedepannya tertarik nggak buat daftar BPJS Ketenagakerjaan? Ya, pikir-pikir dulu lah, nanti ke depan coba dipikirkan kembali. Pak, baik. Kalau misalnya Bapak mau daftar nanti bisa melalui aplikasi di Play Store, yaitu namanya BPJS Ketenagakerjaan atau biasa disingkat dengan JKO. Pak, terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Terima kasih. Setelah mendengar narasumber yang pertama, selanjutnya kita akan simak tanggapan dari narasumber yang kedua. Dan narasumber yang kedua ini adalah seorang driver ojek online yang dimana saya akan memberikan penjelasan singkat tentang BPJS Ketenagakerjaan. Lalu saya akan bertanya bagaimana beliau memahami manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Halo, selamat siang semuanya. Baik, di sini saya dengan salah satu narasumber saya dari Bapak ini. Nama siapa, Pak?
ketiga adalah kita akan menemui narasumber yang terakhir, yaitu pemilik warung sembako. Jadi setelah saya memberikan penjelasan tentang program-program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, saya akan melakukan wawancara singkat untuk mengetahui pendapat dan pemahaman beliau. Jadi yuk, mari kita lihat cuplikannya. Halo teman-teman semuanya, di sini saya lagi bersama narasumber berikutnya yang akan kita wawancarai, yaitu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Suyati. Ibu Suyati. Nah, Ibu Suyati ini kira-kira usahanya apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Usahanya jualan seperti sembako, kebutuhan rumah tangga, kering kayak minyak makan, gula gitu. Oke, termasuk bahan-bahan pokok berarti ya, Bu. Nah, selama Ibu berjualan ini udah 2 tahun ini, kira-kira ada hambatannya nggak ya, Bu? Alhamdulillah enggak. Oke, syukur ya, Bu, kalau nggak ada hambatannya. Semoga usahanya lancar terus, Bu. Bu, di sini saya mau tanya nih sama Ibu, kira-kira Ibu tahu nggak tentang BPJS Ketenagakerjaan? Belum tahu. Oh, belum tahu ya, Bu. Nah, di sini saya mahasiswa magang dari BPJS Ketenagakerjaan bakal ngejelasin Ibu tentang apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, BPJS Ketenagakerjaan itu ialah suatu lembaga negara Indonesia yang tugasnya melindungi para pekerja, termasuk pekerja BPU atau bukan penerima upah. Nah, kalau yang kita ketahui biasanya yang dapat BPJS Ketenagakerjaan itu pekerja penerima upah seperti buruh pabrik yang udah dibayar oleh perusahaannya, Bu. Nah, jadi sekarang itu ada namanya program BPU untuk para pedagang, ojek online atau yang lainnya yang penghasilannya tidak diberi oleh perusahaan. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan ini ada 2 program yang paling umum, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja itu, maka biaya kecelakaan yang terjadi pada saat kita bekerja akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program yang kedua, yaitu jaminan kematian, saat kita telah tiada nanti, maka pihak ahli waris kita akan mendapatkan jaminan kematian dari iuran BPJS Ketenagakerjaan yang kita bayarkan setiap bulannya. Jadi kira-kira ke depannya Ibu tertarik nggak buat daftar BPJS Ketenagakerjaan ini? Tertarik sih. Oke. Alasan tertariknya itu kira-kira kenapa ya, Bu, kalau boleh tahu? Ya mungkin buat keperluan besok masa depan mungkin ya. Mau. Oke, kalau untuk keperluan masa depan, Ibu, nanti ada namanya program lagi, yaitu JHT, Jaminan Hari Tua. Jadi, kalau tadi iurannya 2 program cuma bayar 16.800, untuk tambah JHT itu cukup tambah 20.000 lagi. Jadi totalnya 36.800. JHT itu dapat Ibu cairkan pada saat usia 56 tahun nanti. Jadi dapat Ibu cairkan full biayanya setelah Ibu tidak berjualan lagi ke depannya, Bu, gitu. Terus tadi kan Ibu bilang tertarik buat daftar BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, kalau Ibu tertarik, Ibu nanti bisa datang langsung ke kantor buat daftar BPJS Ketenagakerjaan, atau juga cara simpelnya Ibu bisa daftar lewat aplikasi JMO yang bisa di-download dari Play Store, Bu. Nanti tinggal diketik aja nama aplikasinya JMO gitu kira-kira, Bu. Iya, makasih. Oke, terima kasih, Bu. Semoga lancar usahanya ya, Bu. Jadi, dari hasil wawancara tersebut, 3 narasumber ini mengatakan bahwa mereka sudah lebih paham tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan setelah penjelasan tadi. Mereka menilai iurannya masih cukup terjangkau, tetapi tetap perlu mempertimbangkannya lagi karena masih ada beberapa kebutuhan lain yang menjadi prioritas mereka saat ini. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang kegiatan sosialisasi yang saya lakukan sebagai peserta magang di lapangan. Terima kasih.